Sampai suatu malam, Darto pulang lebih cepat. Dagangannya tidak laku. Ia duduk di teras rumahnya, rumah petak reot, catnya mengelupas, atapnya bocor. Perutnya lapar, dompetnya kosong. Ia menangis pelan. Orang-orang terkejut, tapi rasa sebelaknya jauh lebih mengejutkan. 1 sendok langsung bikin hangat badan. 2 sendok bikin mata berbinar. 3 sendok bikin orang senyum sendiri. Seorang pemuda bernama Dani setelah makan semangkuk besar seblak pulang ke rumah, tidur dan tak bangun lagi. Ibunya bilang dari mulutnya mengalir cairan bening yang bau busuk seperti kuburan lembab. Selamat datang. Kembali lagi bersama Pocita di 5 menit merinding. Di antara gang-gang sempit kota kecil yang tidak bisa disebutkan namanya, ada satu warung seblak yang katanya bikin nagih sampai nyawa jadi taruhan. Warung itu terjepit di antara bengkel tua dan toko kelontong lusuh. Tak ada neon mencolok, tak ada spanduk promo. Cuma papan kayu kusam bertuliskan seblak Mang Darto, pedesnya bikin gila. Orang-orang rela antri sejak sore. Ada yang naik motor dari kota sebelah, ada yang jalan kaki pulang sambil memegangi perut, sambil tersenyum ganjil. Tapi kalau kalian tanya warga lama di sana, mereka hanya akan geleng kepala pelan. Dulu mah Darto itu tukang jualan keliling, jualan di pinggir pasar. Sekarang udah punya mobil, rumah, lantai 2. Sebelah kan emang bisa segitu larisnya ya? Aneh. Apa yang sebenarnya terjadi di balik warung kecil itu? Kenapa Mang Darto mendadak kaya? Apa rahasia kuas seblaknya yang bikin ketagihan dan membawa petaka? Malam ini, kalian akan mendengar kisah tentang perjanjian terlarang, air liur pocong, dan kutukan yang tak bisa kalian telan mentah-mentah. 3 bulan lalu, Mang Darto masih seperti pedagang keliling biasa. Mendorong gerobaknya di pinggir pasar, keringat membasahi punggung. Teriakannya nyaris kalah oleh bising suara angkot dan teriakan ibu-ibu nawar cabai. Seblaknya biasa aja, mie, kerupuk basah, telur, sosis murah. Harganya pun murah karena pembelinya memang rakyat kecil. Anak sekolah, tukang ojek, pemulung kadang minta hutang. Mang Darto sabar, tapi di matanya selalu ada rasa iri. Iri pada pedagang lain yang bisa liburan, iri pada bos kelontong yang bisa beli motor baru, iri pada dunia yang bahkan tak pernah berpihak kepadanya. Sampai suatu malam, Darto pulang lebih cepat. Dagangannya tidak laku. Ia duduk di teras rumahnya, rumah petak reot, catnya mengelupas, atapnya bocor. Perutnya lapar, dompetnya kosong. Ia menangis pelan, disaksikan hanya oleh lampu bohlam redup dan angin malam yang berdesir lewat celah dinding papan. Tak lama kemudian, dari ujung gang muncul seseorang, Reno. Teman lamanya waktu masih narik becak bareng 10 tahun yang lalu. Sekarang Reno sudah kaya, punya konter pulsa, mobil, dan kontrakan 5 pintu. Tapi wajah Reno berubah, tak seperti biasanya. Pucat, matanya cekung, suaranya berat seperti orang yang jarang tidur. Ia duduk di samping Darto, lalu menyodorkan sebungkus rokok murahan. Mereka berbincang pelan. Dan pada akhirnya, Reno berbisik. Lo mau kaya, Dar? Cepet, gak perlu modal, gak perlu utang. Darto hanya diam. Tapi ada syaratnya. Lo harus kuat, lo harus siap.
Kalau rasa seblak lo nanti bikin orang gak bisa berhenti makan. Dan itu bukan karena bumbu. Darto menoleh heran. Reno menyelipkan selembar kertas lusuh ke tangan Darto. Isinya cuma 2 kata. Mbah Lastri. Dan 1 kalimat pendek. Kalau lo berani masak dengan api neraka, jangan kaget kalau aromanya bikin iblis lapar. Besoknya, Mang Darto menghilang dari pasar. Gerobaknya tak terlihat, rumahnya terkunci. Seminggu kemudian, dia muncul kembali, tapi berbeda. Dia membuka warung baru di pinggir jalan besar. Bukan gerobak, tapi bangunan. Bukan kompor sumbu, tapi tungku gas. Bukan plastik murahan, tapi mangkok porselen putih bergambar bunga melati. Orang-orang terkejut, tapi rasa seblaknya jauh lebih mengejutkan. 1 sendok langsung bikin hangat badan. 2 sendok bikin mata berbinar. 3 sendok bikin orang senyum sendiri. Dan dari sana, antrian mulai terbentuk. Rekening Mang Darto mulai membengkak. Istrinya, Mbak Rini, mendadak pakai kalung emas. Anaknya, Wulan, dapat HP baru setiap minggu. Tapi, orang-orang juga mulai curiga, membisikkan pertanyaan. Aku pernah lihat Darto aduk kuah sambil bisik-bisik kayak baca mantra. Kok dia jam 2 malam selalu masak ya? Dan yang paling menyeramkan, beberapa pelanggan mulai mengalami hal aneh. Seorang pemuda bernama Dani, setelah makan semangkuk besar seblak, pulang ke rumah, tidur, dan tak bangun lagi. Ibunya bilang, dari mulutnya mengalir cairan bening yang bau busuk seperti kuburan lembab. Tapi anehnya, warung itu justru semakin ramai, semakin banyak orang datang, seblaknya semakin laris manis. Setiap malam, dapur Mang Darto berasap, tapi bukan asap biasa. Asapnya berwarna kebiruan tipis, tapi menyengat. Dan dari balik tirai dapur, kadang terlihat sosok tinggi dengan kepala terkulai ke kiri, berdiri diam di sudut ruangan. Dan dari wajah Mang Darto, tak ada senyum, tak ada tawa, hanya mata kosong seolah jiwanya tak lagi tinggal di tubuh itu. Hari demi hari berlalu, dan warung seblak Mang Darto semakin ramai. Antrian makin panjang, mangkuk-mangkuk porselen beradu setiap malam, dan uang terus mengalir seperti kuah yang tak pernah habis dari panci besarnya. Tapi, pelan-pelan sesuatu mulai berubah. Kang Arif, tetangga depan warung, suatu malam melihat sesuatu. Ia sedang pulang larut lewat belakang warung Mang Darto, jalan pintas ke rumahnya. Dari sela jendela dapur yang terbuka, ia melihat Darto sedang berlutut di depan cermin tua besar. Bingkainya retak, permukaannya keruh seperti sungai mati. Tapi yang membuat Kang Arif mematung adalah sosok di dalam cermin itu. Itu bukan bayangan Darto, itu makhluk lain. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya dibungkus kain kafan kusam. Kepalanya miring, menggantung. Dan dari mulutnya, cairan bening menetes tak henti ke dalam mangkuk yang dipegang Darto. Dan saat itu, sosok dalam cermin menatap langsung ke arah jendela, ke arah Kang Arif. Keesokan paginya, Kang Arif ditemukan kejang-kejang di depan rumah. Matanya melotot, mulutnya mengeluarkan busa. Dan di tangannya tergenggam erat potongan tulang kecil seperti jari bayi. Sejak malam itu, warga mulai resah. Perubahan juga terjadi kepada Mbak Rini, istri Mang Darto. Dulu dia perempuan yang cerewet, ringan tangan, dan selalu tersenyum pada pelanggan. Setiap pagi, dia membuka jendela warung sambil menyapa tetangga. Suaranya renyah seperti tempe goreng baru diangkat dari penggorengan. Tapi itu dulu.
sebelum warung itu semakin ramai, sebelum dapur belakang selalu tertutup, sebelum satu ruangan kecil mulai memancarkan bau amis yang membuat mual. Awalnya Mbak Rini hanya merasa ada yang ganjil. Setiap malam, dia melihat Darto keluar dari kamar menuju belakang warung. Jam 2, kadang jam 3. Langkahnya pelan, tapi tidak pernah kembali hingga subuh. Wajahnya makin sayu dan matanya selalu merah. Bukan karena menangis, tapi karena terlalu lama menatap sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam, Mbok Rini mengendap. Ia mengikuti Darto diam-diam, mengintip dari celah tirai. Dan saat itulah, dia melihat suaminya bersimpuh di depan pintu kecil di sudut ruangan dapur belakang. Sebuah pintu tua hampir tersembunyi di balik rak dan tumpukan ember. Tapi malam itu, pintunya terbuka sedikit, cukup untuk melihat di dalamnya. Sebuah ruangan sempit hanya berisi satu benda. Cermin besar, cermin tua. Bingkainya kayu jati yang retak dan berjamur. Permukaannya kelabu seperti air genangan kuburan. Dan dari sudut pantulan kaca itu, Mbak Rini melihat sesuatu berdiri. Tinggi, membungkuk. Wujudnya berbalut kain putih yang kotor, seperti jenazah tapi hidup. Seperti pocong, tapi tidak diam. Mbak Rini menahan nafas. Tapi lututnya gemetar. Ia terpaku tak bisa berteriak. Ia hanya menatap sampai makhluk itu menoleh pelan ke arahnya. Setelah malam itu, Mbak Rini tidak pernah berbicara banyak. Ia berhenti menyapa tetangga. Dia mulai sering duduk diam di dapur dengan mata kosong. Dan setiap kali bau amis muncul dari belakang warung, dia hanya memejam, memeluk dirinya sendiri. Mulutnya bergetar pelan seolah membaca doa yang tak pernah sanggup menyelamatkannya. Suatu malam, seorang tukang galon bernama Andi, nekat ia mengantar air ke dapur dan tanpa sengaja membuka pintu itu. Ruangan di dalam gelap, hanya ada satu benda besar berdiri di tengah. Cermin tua, bingkainya patah. Di bawahnya tanah merah basah seperti kuburan baru. Andi menatap ke cermin, dan ia melihat dirinya sendiri, tapi bukan seperti biasanya. Refleksi itu menatapnya balik dengan tatapan kosong, mata hitam legam, dan senyum sobek dari telinga ke telinga. Andi menjerit, tapi suaranya tak keluar. Ia lari keluar warung, badannya menggigil. Tapi sejak malam itu, ia menghilang. Tak pulang, tak ditemukan. Yang tertinggal hanya seragam kerjanya tergantung di gagang pintu, basah oleh cairan bening berlendir. Di dapur, setiap malam Jumat, Mang Darto melakukan ritual. Ia berdiri di depan cermin, mengucapkan mantra yang tak bisa dimengerti. Dan dari dalam cermin, pocong itu muncul. Keluar bukan dari kaca, tapi dari pantulan. Ia tak bicara. Ia hanya membuka mulutnya perlahan, dan dari sana menetes air liur yang ditampung dalam mangkuk kecil. Itulah yang dicampur ke dalam kuah. Itu juga yang membuat orang ketagihan. Setiap sendok yang kalian telan, setiap rasa nikmat yang mengguncang lidah, mengandung air liur dari sesuatu yang tak seharusnya tinggal di dunia ini. Dan selama cermin itu tetap utuh, pocong itu tetap tinggal di dalam sana. Menunggu, mengintip, dan meneteskan dirinya ke dalam setiap mangkuk seblak yang diseruput dengan lahap. Seminggu sebelum warung seblak dibuka, Mang Darto datang ke pinggiran hutan yang tak pernah disebutkan namanya. Ia mengikuti petunjuk di kertas kecil yang diberikan oleh Reno tempo hari. Di tengah kebun bambu rimbun, ia bertemu seorang perempuan tua, kurus, bongkok, matanya putih. Mbah Lastri bukan dukun biasa.
Orang bilang dia bukan manusia. Dia hanya muncul saat orang berniat menjual sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Jiwa. Malam itu, di bawah pohon randu tua, Darto disuruh menggali tanah. Di dalamnya, ada peti kecil berisi kain kafan berlumur darah kering, serpihan kuku bayi, dan cermin tua yang buram. Mbah Lastri berkata, ambil pocong yang meninggal malam Selasa Kliwon, tapi bukan orang tua. Cari bayi yang tak sempat diberi nama. Kain kafannya buka. Setiap malam Jumat Kliwon, ambil liurnya dan campurkan ke dalam rebusan. Lidah manusia akan tunduk, tapi jiwa mereka akan kau gadaikan. Darto tak banyak tanya, dia hanya mengangguk, dan malam itu juga dia mencuri jasad dari pemakaman umum. Dia membongkar liang kecil, mengambil tubuh mungil yang masih terbungkus kain kafan basah, dan membawa pulang tumbal pertamanya. Sejak malam itu, setiap malam Jumat Kliwon, dia masuk ke ruang kaca, menyalakan dupa dari rambut perawan yang digunting tanpa izin, membakar tulang ayam jago tua, lalu duduk bersila di depan cermin, tempat di mana pocong itu tinggal. Pocong itu muncul perlahan, dari pantulan, bukan dari dunia nyata. Mulutnya terbuka, Darto menampung tetesan liur bening seperti lendir kental. Tapi pesugihan tak pernah tanpa bayaran. Mbah Lastri sudah memperingatkan. 7 mangkuk, 1 nyawa. Kalau tak lunas, kau yang akan dikoyak balik. Darto menandatangani perjanjian dengan darahnya sendiri. 1 tetes di cermin, 1 tetes di tanah. Perjanjian antara dunia hidup dan yang tak bisa mati. Sejak warung dibuka, korban mulai berjatuhan. Anak remaja yang makan sambil live TikTok tiba-tiba pingsan dan tak pernah sadar lagi. Tukang parkir warung hilang tanpa jejak. Helmnya ditemukan di belakang, basah dan penuh lendir putih lengket. Dan setiap kali ada korban, warung itu justru semakin ramai. Tapi Wulan, anak perempuan Pak Darto, suatu malam mendekati ruang kaca. Ia penasaran karena setiap malam Jumat ayahnya menghilang ke ruangan itu. Dia mengintip lewat celah pintu dan melihat cermin itu. Tapi yang terlihat bukan dirinya sendiri. Ia melihat bayi terbungkus kain kafan, menangis pelan di balik kaca dengan mulut yang perlahan menirukan, "Mama." Sejak malam itu, Wulan tak bisa bicara lagi. Dia hanya duduk di pojok rumah, menggambar cermin, menggambar tangan yang keluar dari pantulan, menggambar mulut besar dengan air liur menetes ke mangkuk putih. Mbak Rini, ibunya, mulai ketakutan. Dia tahu suaminya sudah menyerahkan warung itu pada sesuatu yang tak bisa disebut manusia, sesuatu yang mengintai dari cermin, dan kini mulai menuntut lebih dari sekedar 7 nyawa. Malam Jumat berikutnya, tepat malam Jumat Kliwon terakhir, Mbak Rini tak sanggup lagi menahan rasa takut. Wulan kini tak bisa berbicara. Setiap malam dia bangun dan berdiri di depan ruang kaca, mengetuk pintunya sambil bergumam pelan. "Bapak, jangan buka lagi, dia sudah keluar." Tapi Mang Darto tetap masuk, seolah tak peduli lagi. Uang mengalir, pelanggan tak berhenti. Dan ia mengira semuanya masih terkendali. Di dalam ruangan itu, cermin tua kini sudah retak 3 sudut. Darto bersila seperti biasa. Tapi malam itu, tak ada yang menetes. Tak ada air liur, tak ada bayangan dalam pantulan. Hanya kekosongan. Tiba-tiba, dari balik kaca yang keruh, 2 tangan putih keluar, mencengkeram pinggiran cermin, dan perlahan pocong itu keluar. Tapi kali ini,
bukan sebagai pantulan, bukan sebagai bayangan. Dia nyata. Mbak Rini yang mendengar suara kaca pecah berlari. Dia membuka pintu ruang kaca, dan di sana lantai dipenuhi pecahan kaca, darah, dan satu hal aneh. Cermin tua itu kini utuh kembali. Tapi yang terlihat di dalam pantulannya bukan Mbak Rini, bukan Wulan, melainkan suaminya, Mang Darto, berdiri terikat kain kafan di dalam cermin. Dan pocong itu kini tak ada lagi di dalam. Dia telah menukar tempat, dan kini Mang Darto yang terperangkap di dalam sana. Malam itu, Mbak Rini membakar warung itu. Dia siram dapur dengan minyak tanah dan melemparkan korek api tanpa menoleh ke belakang. Api menjilat cepat, mangkuk-mangkuk meledak, uap kuah mendidih, bau amis bercampur gosong menyelimuti udara. Wulan berdiri di pinggir jalan, dia melihat warung ayahnya terbakar habis, tapi wajahnya tak menangis. Dia hanya menatap ke satu titik, pecahan cermin kecil yang menggelinding ke kaki ibunya. Di dalam pecahan itu, masih terlihat Mang Darto menjerit, menggedor kaca dari dalam. Tapi tak ada suara. Dia hanya terus membuka mulut seperti memohon, tapi tak ada yang bisa menyelamatkannya lagi. Bersama Pochita, sampai jumpa di cerita mencekam selanjutnya di 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jika kalian memiliki cerita mencekam yang ingin kalian bagikan, bisa menghubungi alamat email yang tertera. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.